Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Selamat siang. Saya Agung Yulianto Wibowo, wartawan tribunbanten.com. Kembali lagi dengan Tribun Banten. Salam sehat. Semoga kita semua dalam kondisi sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini Tribun Banten berkesempatan ngobrol dengan Bapak Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Profesor Dr. Haji Wawan Wahyudin MPD. Beliau baru saja dilantik menjadi rektor. Oke, langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum, Pak Wawan. Waalaikumsalam. Apa kabar? Gimana kabarnya, Pak Wawan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sepertinya makin sibuk aja Pak Wawan nih, Pak Wawan. Ya, kita nikmati dalam situasi pandemi, apapun tugas negara kita hadapi dengan penuh sehat, walafiat, dan berkah. Alhamdulillah. Pak Wawan, kemarin kan setelah dilantik untuk menjadi rektor UIN Banten untuk periode 2021-2025 ya, Pak Rektor. Baik. Kira-kira gimana nih, Prof, ketika setelah pelantikan tuh bagaimana rasanya, Prof? Baik. Secara pribadi maupun keluarga dan tentu keluarga besar UIN mengucapkan rasa syukur, diiringi juga ungkapan innalillah, karena yang namanya jabatan itu adalah amanah yang pasti dipertanggungjawabkan di dunia terlebih di akhirat. Karena itu apa yang negara amanahkan kepada saya secara pribadi maupun secara kelembagaan tentu memerlukan kerjasama dengan berbagai pihak, mengingat dunia pendidikan juga memang tanggung jawab bersama. Saya kira itu. Tapi kira-kira sudah terbayang nggak, Prof, waktu mau ikut dalam seleksi rektor itu, kira-kira sudah kebayang nggak mimpi apa yang mau dibawa Pak Prof dalam membawa UIN dalam periode masa jabatan selama sampai 2025 nanti, Prof? Ya, rasa optimis pasti ada ya, terutama pada pribadi saya, karena memang punya tekad untuk semangat baik perbaikan maupun kebaikan. Nah, di antara bidang harapan selama amanah ini berada di pundak kami, kita sering sampaikan ada 4P ya. P pertama itu penguatan ya. Penguatan terhadap kelembagaan yang sudah ada sehingga terus meningkat. Kalau saja saat ini baru ada 5 prodi yang ternilai akreditasi A, maka kita akan terus memperkuat diri, karena bagaimanapun juga ini amanah dari masyarakat lembaga pendidikan. Itu antara lain. Kemudian penguatan di bidang ideologi ya. Kita harus kuat betul bagaimana ideologi Pancasila ini dalam berbangsa dan bernegara menjadi way of life ya, tanpa merusak akidah yang kita yakini, yakni akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan pola pikir wasatiyah dan rahmatan lil alamin. Kemudian P yang kedua, pengembangan ya, dari program-program studi yang ada memerlukan pengembangan ke depan, bahkan fakultas yang ada. Mohon doanya, mudah-mudahan pengembangan ini menjadi harapan kita semua. Kemudian yang ketiga, perluasan jaringan. Oke. Yang ketiga, perluasan jaringan. Ya, bagaimanapun juga UIN ini memiliki visi global, karena untuk mengusung ini perlu perluasan jaringan baik dunia nasional maupun internasional, baik dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan organisasi-organisasi yang bisa dimanfaatkan untuk perluasan jaringan. Dan yang keempat, nah ini promosi. Terima kasih nih Tribuners dan Tribun Network, thanks for your attention. Karena ini bagian dari pengembangan lembaga kami ya, untuk menginformasikan bahwa di Banten ini ada sebuah lembaga bernama UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Siap, Prof. Semoga lancar lah, dimudahkan dalam proses penguatan tadi, Prof. Nah, ini kan Profesor dilantik pada saat pandemi ini, Prof. Kemudian kira-kira sudah memetakan apa tantangannya kemudian dan apa strategi untuk menghadapi ini, Prof? Ya,
Baik, sebagaimana yang kita rasakan bersama bahwa ternyata pandemi ini tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan semata, tapi sudah merambah ke berbagai bidang kehidupan, baik ekonomi, sosial, terutama pembiayaan pendidikan itu sendiri. Ya. Betul. Karenanya kami sangat prihatin dan terus selain untuk mengatasi kesehatannya COVID-19 di internal pun diperkuat. Kemudian kita memperluas jaringan dengan berbagai pihak untuk penanganan terutama pembiayaan pendidikan. Kemudian juga memberikan motivasi edukasi untuk mengikuti apa yang disarankan pemerintah yang disebut dengan 5M dan 1D, ya, mencuci tangan, kemudian ya seperti ya dimaklumi dan diketahui bersama. Itu antara upaya-upaya real. Baik. Kalau terkait keringanan biaya tadi gimana Prof? Apakah kemudian ada dispensasi atau apa gitu buat mahasiswa yang khususnya yang baru masuk gitu sama yang eksis juga ya Prof? Ya, untuk sementara ini kemampuan kami pihak lembaga karena kami juga tidak bisa bertindak sendiri itu telah sepakat memberikan keringanan berupa 20% ya dari UKT dan juga penurunan grade bagi mereka yang mengajukan permohonan disesuaikan dengan kondisi real yang sedang dihadapi oleh para mahasiswa itu sendiri. Dan kemudian juga memberikan kebijakan perpanjangan untuk pembayaran. Dan bahkan ada istilah cicilan ya, bisa dicicil dan seterusnya. Yang cenderung pokoknya kita harus berpihak untuk mencoba meringankan dunia pendidikan ini. Berarti rumusan itu baru ya Pak Prof, ketika Prof Wawan jadi rektor, perumusan keringanan seperti itu kan sebagai satu di antara solusi menghadapi pandemi ya Prof ya? Ya, itu sudah berlaku sejak sebelum kami juga, karena kami kan satuan kerja di bawah Kementerian Agama Pusat. Jadi kami juga tidak lepas dari aturan petunjuk yang dikeluarkan oleh pihak Kemenag Pusat. Tidak bisa sembarangan umpamanya mengikuti harus 50%, ya kita juga ada aturannya. Kira-kira begitu, apalagi kalau dibebaskan. Kalau ingin dibebaskan, kami upayakan mencari misalkan beasiswa, ya, kira-kira begitu. Total berapa Prof mahasiswa yang kemarin diterima di UIN semua jalur dong, Prof? Untuk semua jalur itu 2.880 sekian ya yang diterima dari 3 jalur baik SPAN, UMPTN maupun PCMB. Total jadi berapa Prof? Total mahasiswa yang sekarang nih? Total mahasiswa yang daftar tahun ini. Sekitar yang sudah kuliah maupun yang baru berapa totalnya Dok? Oh, untuk jumlah keseluruhan kisah dengan pasca itu kisaran 12.000 semuanya. Wah, cukup banyak ya Prof. Nah tapi kira-kira ada kendala nggak Prof selama kuliah jarak jauh ini Prof? Dan kira-kira apa yang sudah dipersiapkan UIN untuk kemudian ketika ada rencana untuk proses kuliah tatap muka Prof? Ya, kendala itu pasti dan ini dialami oleh semua gitu ya. Kalau UIN Jakarta mungkin karena mahasiswanya tinggal di satu wilayah mungkin tidak sesulit dengan apa yang kita hadapi kenyataan di Banten ini. Secara wilayah saja model di Cilegon itu untuk daya jangkau jaringan itu kan tidak mudah ketika di daerah yang susah dimasuki apa yang disebut spot itu. Di Cilegon saja itu masih ada yang belum terjangkau ya, apalagi mahasiswa kita tersebar di seluruh wilayah yang begini luas. Itu salah satu kendala ya, jaringan itu. Jaringan ya Bro. Nah tapi teman-teman mahasiswa yang kesulitan jaringan itu gimana cara berkomunikasinya dengan pihak kampus Prof? Kalau misalnya kesulitan seperti itu. Ya, antara lain kita juga berkonsultasi dengan pihak Kemenag Pusat ya untuk walaupun mungkin nggak seberapa pemberian kuota dan itu kewenangan pusat ya untuk memberikan itu semua. Itu, Prof, ya. Ya, kemudian untuk kami di wilayah kami ini kami sebatas memperluas jaringan untuk kerjasama dengan berbagai pihak. Misal ada kampung santri yang kita asuh, ya kita kita bantu wifi langsung dari kampus sehingga dengan demikian mereka sedikit terbantu lah begitu.
Nasib Prof ini tetap sehat aja ya Prof di musim pandemi ini. Kira-kira rahasianya apa Prof? Dan tetap beraktivitas seperti biasa dengan menerapkan protokol kesehatan ya Prof ya? Menghadapi situasi pandemi ini sesuai dengan arahan pemerintah baik pusat maupun provinsi dan kota, kita ikuti aturan seperti PPKM ya, kita berlakukan ya, karena memang wabah ini tidak hanya di wilayah kita ya kan, sampai berdampak juga pada jamaah haji sehingga kita tidak memberangkatkan, dan protokol kesehatan kita upayakan ditaati sedemikian rupa, sekaligus juga gerakan apa yang disebut dengan doa. Pray from home ya, pray from home, PFH ya, kira-kira gitu. Nah Prof, kira-kira di selang waktu selang itu kira-kira kegiatannya apa Prof? Apakah berolahraga atau seperti apa Prof ini? Profesor Wawan. Iya, kalau saya kebetulan ya seiring dengan usia juga sudah menua, kajian tilawah lebih ditingkatkan, kemudian olahraga ringan seperti jalan santai, kemudian musik Islami itu yang kami perbanyak dalam situasi seperti sekarang ini. Nah, Prof, kira-kira sudah berapa tahun nih Prof menjalani karir sebagai ASN terutama di UIN Banten nih Prof? Saya masuk ke UIN Banten tahun 97. 97. Berarti 97. sudah mau 30 tahun ya? Ya, kira-kira sekitar itu. Sebelumnya saya mengabdi di guru SMA 1 Serang dan MAN 1 Serang sebelum ke UIN. Selama 30 tahun tentu ada kesan-kesannya nih Prof. Kesan-kesan yang kira-kira nggak dilupakan apa nih Prof? Yang selama berkarir di UIN itu ada pengalaman nggak yang sampai sekarang tuh menjadi teringat terus-terus gitu loh Prof? Jadi kenangan. Ya, selama mengabdi 30 tahun, pertama ketika di SMA, saya bangga dan saya mencoba menerapkan Islam rahmatan lil alamin, karena di SMA saat itu ada Hindu, Buddha, Katolik, bahkan aliran kepercayaan, tapi alhamdulillah saya sebagai guru PAI diterima dan mereka mau menerima tanpa harus ada kegaduhan dan gejolak, karena saya kembangkan nuansa toleran, sebagaimana Nabi kita cinta kepada siapapun, walau beda agama. Itu yang pertama ketika di SMA 1. Kemudian ketika di masyarakat, saya bersyukur setelah jadi provinsi ini tingkat kebersihan, pemahaman makna kebersihan, keindahan itu meningkat di wilayah kami ya. Awal-awalnya Masya Allah tingkat kebersihan itu jauh lah, tapi dengan berkah reformasi dan berkah jadi kota dan pemerintah provinsi, masyarakat juga akhirnya adaptasi dalam kehidupan yang new normal, termasuk dalam situasi pandemi ini. Nah, dan khusus di UIN bersyukur karena apa? Terlibat dalam 3 situasi STAIN, situasi IAIN, dan puncaknya sekarang ini situasi UIN. Luar biasa ya. Iya, betul. Transformasi. Apa bedanya Prof selama transformasi itu kira-kira bagaimana Prof? Prof kan mengalami tiga transisi berarti. Ya, yang kami rasakan pengembangan Sarpras. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Rektor terdahulu, baik Profesor Fauzul, Profesor Sibli, maupun Profesor Tihami, karena mereka adalah guru-guru yang telah menancapkan kearifan dalam berjuang, sehingga kami selaku penerus tinggal meneruskan dan melengkapi serta menguatkan. Sebagaimana Tribunals tahu bahwa di kampus 2 itu ada kurang lebih 48 hektar. Dan insya Allah 2-3 bulan ke depan ini kita menggunakan kampus baru itu di lokasi di Curug gitu. Ini suatu prestasi yang luar biasa. Wah, selamat Prof. Kapan Prof yang mau dipakai katanya kampusnya? Untuk Fakultas Tarbiyah sebenarnya sudah lebih dulu dipindahkan. Nah, 2 bulan ke depan ini insya Allah Rektorat dan 2 fakultas, baik Fakultas Usuluddin dan Adab serta Dakwah, kita akan coba pindah ke yang baru, kira-kira begitu. Berarti termasuk ruangan Pak Rektor ya, pindah ke sana Pak ya? Ya, tapi nanti kami akan atur tetap di jadwal, mungkin Senin Selasa kami di kampus 1, Rabu Kamis di kampus 2, dan seterusnya, karena memang tidak bisa sekaligus untuk menjaga layanan itu. Nah, terakhir Prof, kita singkat saja sih sebenarnya. Kira-kira
Prof. Wawan, ini ada imbauan atau misalnya pesan kepada masyarakat, khususnya juga terhadap mahasiswa UIN dalam masa pandemi seperti ini, mereka harus seperti apa, terus kemudian ada imbauan-imbauan atau ya siraman rohani dari Prof. Wawan misalnya. Baik, pertama saya mengajak kepada seluruh bupati, wali kota, dan gubernur, karena mahasiswa kami ini tersebar paling banyak di 8 kabupaten, yang kita miliki 4 kabupaten dan kota. Mari kita bersama bekerja sama, terutama untuk meringankan biaya melalui APBD. Dan saran saya, belanja-belanja barang sekarang ini alihkan untuk dunia pendidikan. Itu saran menukik saya kepada seluruh pemangku kebijakan di kabupaten kota. Apresiasi kepada beberapa wilayah, Cilegon antara lain, yang sudah berani menganggarkan beasiswa untuk mereka yang kuliah di UIN ini, ya. Dan tinggal ke bupati dan wali kota yang lain. Kemudian juga ucapan terima kasih Pak Gubernur juga melalui Jam Krida kemarin memberikan motivasi, bahkan beliau menambahkan secara pribadi. Dan juga Baznas, kami ucapkan terima kasih, banyak mahasiswa kami yang ditolong. Kemudian juga pemerintah pusat ya melalui KIP-nya, subhanallah, mudah-mudahan ke depan lebih banyak ditambah lagi. Jadi saya minta juga kepada para mahasiswa, mari menjadi pemecah masalah, bukan malah nambah masalah dalam situasi problem semacam ini. Lebih baik kita bergandeng dengan pemerintah, dengan para pengusaha untuk membantu meringankan kita. Karena dengan silih asah, asih dan asuh ini, insya Allah kita bisa duduk menjadi tenang, kondusif, dan rahmatan lil alamin. Kemudian jangan lupa taati protokol kesehatan dan juga terus berdoa. Mudah-mudahan apa yang sedang kita alami melalui pandemi ini kita diberi ketabahan dan ketegaran, serta jangan sombong karena diberikan virus saja kita sudah tidak berdaya ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Wawan atas waktunya dan atas pesan-pesannya. Pak Wawan, terima kasih banyak atas waktunya Pak Wawan. Semoga lancar dalam menjalankan amanah memimpin UIN ke depannya Pak Wawan. Semoga selalu sehat juga buat Sivitas UIN Banten. Terima kasih banyak, salam sehat selalu Pak Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon undur diri, terima kasih. Selamat berjuang. Ya.